Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ayat 71 ya, ayat yang terkait dengan ayat 67. Ayat 67, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqat. Orang munafik itu laki dan perempuan, ba'dhuhum min ba'd. Satu sama lain, Allah Ta'ala katakan, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu satu sama lain, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu laki dan perempuan sama saja, jiwanya sama. Soal mereka itu laki, perempuan, etnis, waktu, tempat. Kemunafikan itu sifat yang bisa berlaku pada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kemunafikan itu sifat. Sifat itu bisa berlaku pada siapa saja, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, laki dan perempuan. Apa cirinya? Ya'muruna bil munkar, selalu memerintahkan kemungkaran. Andaikan yang memerintahkan kemungkaran itu orang kafir, sudah betul orang kafir, tidak beriman. Misalnya orang kafir bilang, buat apa sholat? Ya sudah betul, memang dia tidak sholat. Sudah betul, kan enak-enak gitu tuh. Buat apa orang Islam tuh berangkat ke haji, berangkat umroh, mahal buat apa? Coba mereka uangnya dipakai beli rumah, beli mobil, beli apa, kan lebih baik. Buat apa loh? Kalau yang ngomong gitu orang kafir, sudah betul orang kafir, dia tidak ke Mekah dia. Tapi kalau orang yang mengaku ya, menganggap dirinya beriman lalu melarang orang berbuat baik itu. Buat apa? Buat apa belajar Al-Quran? Buat apa mempelajari agama itu? Yang dibutuhkan sekarang ini orang yang bisa ngatur uang, gitu loh. Gitu, yang bisa ngatur uang, gitu. Bukan orang yang belajar agama lah. Jadi bagaimana? Yang ngatur uang tidak pakai agama, gitu ya? Iya. Kalau pakai agama udah hilang uangnya nanti, gitu ya? Iya. Jadi mengatur uang udah pakai agama supaya hilang uangnya, gitu ya? Tiba-tiba nol semuanya, hilang sudah, enak, gitu ya? Jadi kalau mengaku beriman orang kafir ya sudah betul orang kafir. Ini orang mengaku beriman, melarang, gitu ya? Melarang orang untuk menjadi orang baik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang yang baik-baik, dilarang. Itu lagi wa yakbiduna aydiyahum, bakhil mereka itu. Orang munafik itu bakhil. Jadi kebaikan itu sifat. Ciri-cirinya bagaimana? Cirinya ya, memerintahkan yang ma'ruf disebut ma'ruf, sesuatu yang sudah kita ketahui.
gitu ya, sudah yang diketahui di kepala kita, ma'ruf. Nah, lalu melarang yang mungkar. Nah, dan selanjutnya sedekah. Sebaliknya, kalau orang itu tidak baik, ya tinggal membalik saja. Dia anti pada kebaikan, nah, melarang kebaikan, memerintahkan hal yang tidak sejalan dengan isi kepalanya orang. Nah, gitu ya. Orang seharusnya misalnya, ya, saya bacakan dari Nabi, orang ayatul munafik salas, idza tumina khana, kalau diamanati khianat, wa idza wa'ada akhlafa, kalau di berjanji tidak dipenuhi, wa idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Gitu ya. Ada yang mengatakan wa idza khosama fajara, kalau berdebat jelek. Nah, kalau orang beriman tidak. Itu lihat kandungannya semuanya. Semuanya kandungannya kebohongan. Nah, kepalsuan. Nah, tidak sesuai fakta. Itu kemungkaran. Yang disebut mungkar itu sesuatu yang tidak dari kepala kita. Nah, mengatakan A hasilnya B. Mengatakan A hasilnya B. Mengatakan begini tapi hasilnya begini loh. Anda kan bilang begini, Anda kan janjinya jam 8, nah, kok udah datang Anda? Nah, Anda janji begini, nah, kok tidak sesuai dengan yang diucapkan? Yang diucapkan begini tapi hasilnya begini. Nah, itu kemungkaran, sesuatu yang diingkari dari kata nakiro. Nah, nakaro itu sesuatu yang tidak diketahui. Ya, berkata begini tapi hasilnya begini. Nah, itu orang munafik. Orang munafik itu orang yang sengaja menampakkan, gitu ya, menampakkan apa yang tidak sama dengan yang diucapkan. Yang diucapkan bagus, hasilnya jelek. Itu kebohongan namanya. Itu kebohongan, berbohong dan menipu. Sebenarnya itu sifatnya orang kafir. Sebenarnya itu sifatnya orang kafir. Cuma karena yang berbicara sekarang ini orang beriman, jadi Allah Ta'ala memberitahu, ya hati-hati loh ya. Sekarang ada orang yang mengaku beriman, tetapi apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dikerjakan lah. Gitu. Kalau orang kafir ya sudah betul berbuat begitu, tapi orang beriman, gitu ya. Artinya orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala. Perhatikan di sini, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Loh, sudah mengenal? Iya tahu. Orang kafir tidak kenal. Orang kafir tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang beriman kenal, sudah kenal tapi kok tidak mengerjakan ya. Allah Ta'ala menjawab, nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Mereka itu melupakan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melupakan mereka. Melupakan itu artinya meremehkan. Melupakan itu artinya meremehkan. Saya melupakan barang itu, saya remehkan. Nah, saya remehkan. Oh iya iyalah. Melupakan itu artinya meremehkan. Nah, Allah Ta'ala juga meremehkan mereka. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ini tanda kalau kita itu sudah mulai meremehkan Allah Ta'ala, tidak ingat pada Allah Ta'ala, hati-hati. Hati-hati. Itu berarti kita sudah mulai menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Berarti menjauhkan diri dari pertolongan Allah Ta'ala, dari rahmat Allah Ta'ala. Siapa yang rugi? Gitu loh. Ini mesti ada kesadaran. Saya kalau melupakan Allah Ta'ala, tidak berzikir, gitu ya. Lalu bahkan tidak, selanjutnya apabila sudah tidak ingat Allah Ta'ala, berarti sudah selanjutnya ya tidak amanat, berbohong, tidak menepati janji lah. Karena diawali dari melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kok melupakan Allah Ta'ala? Karena dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok bisa tidak kenal? Karena tidak membaca Al-Quran. Kalau orang itu baca Al-Quran, kenal Allah Ta'ala. Hasilnya memuliakan Allah Ta'ala. Hasilnya dia mulia. Nah, begitulah hasilnya. Karena baca Al-Quran, kenal Allah Ta'ala. Kalau sudah kenal, memuliakan Allah Ta'ala. Kalau sudah muliakan Allah Ta'ala, dia mulia. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Telah turun kepada kalian kitab yang kalau kalian itu pelajari isinya, kerjakan isinya, fihi dzikrukum, disebut-sebut orang. Gitu. Mengapa? Karena dia memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
gitu. Allah Ta'ala menjawab ayat 68, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar. Allah Ta'ala memberikan janji kepada orang munafik, laki dan perempuan, dan kufar, orang kafir. Apa? Naro jahannam khalidina fiha. Hati-hati. Neraka jahannam. Jahannam satu dari nama neraka. Ada jahim, ada sa'ir, ada hawiyah, ada wail dan sebagainya. Itu nama-nama neraka. Khalidina fiha, selamanya. Hiya hasbuhum. Itu cukup sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ya. Wala'anahumullah, Allah Subhanahu wa taala mengusir dari rahmatnya. Walahum adzabun muqim, ada azab yang menetap. Azab yang menetap, tidak nyingkir azabnya itu. Azabnya selamanya lah. Apa sih yang didapat dari Allah Ta'ala itu apa? Coba lah. Begitu ya. Apa lalu kalau mentaati Allah Ta'ala tidak dapat apa-apa lah. Apa sih hasilnya? Melawan itu apa? Coba lah. Begitu ya. Apa hasilnya? Misalnya kalau tidak sholat uangnya datang lah. Kalau sholat uangnya nyingkir lah. Apa begitu? Apa begitu ya? Begitu ya. Apa kelihatan di mata kita? Lah ini hasilnya tidak sholat loh. Coba apa ada itu lah? Ya ada, ya sama saja, tidak ada. Nah, tidak ada. Ya tetap mereka malah terpuruk hidupnya karena menjaga Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Mereka menjadi terpuruk hidupnya karena menjaga Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman, beribadah, bahagia dia. Tercukupi. Yang tercukupi itu jiwanya. Banyak orang di dunia ini yang karena jiwanya kosong harus membeli arloji yang mahal, gitu ya, beli arloji yang mahal, lo bayangkan, gitu ya, mahal arlojinya. Yang tahu kalau itu mahal orang kaya, gitu ya, yang tahu kalau barang itu mahal orang kaya, karena dia juga punya arloji semacam itu. Dia tahu ini tiruan, kalau tiruan dia tahu ini tiruan, tapi kalau asli tahu dia punya kok lah. Kalau saya masa ngerti asli atau palsu, saya tidak punya barang yang asli lah. Andai kata saya punya barang yang asli ratusan juta, oh itu asli lah. Hanya sekedar saya bisa beli lah, saya bisa beli lah, itu saja. Kenapa? Karena jiwanya terhina. Karena jiwanya terhina dia perlu barang-barang lah. Hati-hati. Ini perlu kita pahami lah ya. Ini perlu kita pahami. Banyak orang yang jiwanya itu kosong, miskin jiwanya, sehingga dia apabila dia diberi rezeki, lihat saya. Yang disebut kaya itu kaya hati, kata Rasulullah SAW. Cukup, hatinya cukup dari segala macam kemuliaan. Saya tidak perlu dimuliakan orang kok. Nah, gitu ya. Dimuliakan orang itu apa sih coba hasilnya? Apa? Dimuliakan orang hasilnya apa lah? Gitu ya. Dimuliakan orang itu hasilnya apa? Gitu ya. Kalau pemain film, olahragawan berjalan dikawal orang, kenapa lo? Katanya dia muliakan, lah kok dikawal? Gitu ya. Mestinya kalau dimuliakan tidak usah dikawal. Semua orang senang dengan misalnya. Ini tidak dikawal, takut dia. Dia takut. Akhirnya dia mau masuk ke mall, maunya dikosongkan. Karena dia masuk ke mall. Dia masuk ke mall sendirian sepi, tidak ada orang. Tetap berbeda. Maksudnya dia itu saya kepingin belanja rame, tapi orangnya tidak gerubuti saya. Begitu loh, ya sudah maunya dikosongkan. Mau dikosongkan ya sepi, tidak ada orang, sama saja lah. Begitu ya. Itulah yang terjadi lah. Itulah yang terjadi lah. Ini mesti kita pahami bahwa hati yang merasa cukup itu hati yang sangat-sangat bernilai. Karena orangnya bahagia, merasa cukup dia. Enggak, saya enggak. Apa? Betul ya. Dengan itu semua. Baik, lanjutkan ayat 69. Kalladzina min qablikum, seperti orang sebelum mereka. Kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Mereka itu ya dulu sebelum kalian datang di dunia, ada orang yang lebih kuat dari kalian, hartanya lebih banyak, anaknya lebih banyak. Fastamta'u bi khalaqihim, bermegah-megah dengan rezeki yang mereka terima. Fastamta'tum bi khalaqikum, kalian juga begitu bermegah-megahan dengan rezeki yang kalian terima.
kama istamta'a alladziina min qablikum, seperti sebelum kalian, bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Nah, di sini Ibnu Jauzi mengatakan at-ta'an 'ala din. Kalian juga menghina agama sebagaimana mereka dulu juga menghina agama. Nah, ini loh Allah Ta'ala, kalian itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sengaja tidak saya beri rezeki banyak-banyak, karena begitu rezeki itu datang, nah, lihat saya tidak ke pengajian, saya rezeki saya banyak. Ini setiap hari pengajian lah, gitu ya. Anda tuh kalau pulang pengajian dikasih hadiah apa? Handphone apa? Nah, iya, nggak dikasih apa-apa, cuma itu saja. Mestinya kalau pulang dikasih handphone, disangoni uang, lo gitu loh mestinya. Enggak, gitu loh. Nah, orang yang punya harta tuh begitu, pengajian. Nah, gitu ya, sholat di masjid. Saya dah ada lah, gitu ya. Tinggal di perumahan sepi, tidak ada orang, gitu ya. Jangkrik tidak ada mungkin. Nah, jangkriknya bilang kejauhan, saya mau ke sana lah, gitu ya. Jangkriknya bilang kejauhan, gitu ya. Di sini krik-krik, ke sana krik, tidak ada suaranya, kejauhan lah. Ada sepi, tidak ada siapa-siapa lah, gitu ya. Mungkin jinnya juga malas, sepi, tidak ada jin, tidak ada rekan saya di situ, tidak ada enak di sini, ramai banyak orang lah, sepi, tidak ada siapa-siapa lah. Oh, apa di sana? Masjid tidak ada, coba ada masjid, sholat 5 waktu, yang setiap kali sholat nilainya 25 kali loh, kan suatu keuntungan itu. Tidak melihat mereka, tidak melihat, itu namanya tidak sadar. Sadar itu apa? Sadar itu tahu. Sadar itu tahu. Nah, tahu apa yang terbaik untuk dirinya, itu sadar namanya. Nah, loh, kalau saya sholat di rumah pahalanya 1. Nah, kalau di masjid 25, 27, ke sana saja. Kapan? Nah, kapan hasilnya? Nanti di akhirat. Nah, kita sekarang misalnya punya barang harganya 100.000, lalu kita dikasih tahu orang, ini ya kalau Anda jual ke fulan, si fulan di sebelah sana 2,5 juta. Oh ya, berangkat saya. Betul, 2,5 juta. Oh, saya sekarang jual barang ke sana 2,5 juta. Satu hari saya jual satu barang ini katakan 5 biji 500.000, di sana 7,5 juta. Oh, ke sana saya. Gitu ya. Orang beriman itu matematikanya ada loh ya. Ada lah. Saya berangkat, gitu ya, berangkat ke Mekah, satu kali sholat 100.000 kali loh. Bayangkan, berangkat dia bayar, gitu ya, bayar dia ke Mekah supaya bisa dapat setiap kali sholat 100.000 kali. Nah, kapan keuntungannya? Oh, nanti di akhirat. Nah, kalau di dunia ada, saya sehat ini sudah balasan ini ya. Begitu ya, sehat, aman, ada yang dimakan lah, gitu ya. Makan banyak itu dimarahi dokter nanti. Nah, tidak boleh makan goreng-gorengan, tidak boleh. Nah, gitu ya, pohong tidak boleh digoreng, harus tidak boleh makan pohong digoreng, direbus ya sudah. Tahu sama saja. Jadi tidak ada yang digoreng, tidak boleh loh. Ya sudah, gula tidak boleh loh. Kopi sedikit saja. Nah, terus makan apa? Nah, begitu ya. Tepung, oh hati-hati jangan banyak-banyak tepung. Nah, makan apa? Nah, begitu ya. Madu ada gulanya, kurma ada gulanya. Lah terus makan apa? Saya minum air saja, ya lemes saya. Nah, begitu ya, repot lah. Uangnya banyak, tidak boleh makan banyak-banyak sama dokter, tidak boleh. Anda cukup sekian saja. Gizinya Anda kan sudah usia sekian, tidak boleh banyak-banyak. Begitu lah. Itu yang terjadi. Nah, gitu. Jadi saya balik lagi, untuk apa sih melawan Allah Ta'ala untuk dunia? Untuk mau apa mau dirasakan di dunia? Ya sudah itu saja. Begitu ya, sudah itu saja. Nah, begitu ya. Apa lalu kalau melawan Allah Ta'ala itu lalu banyak yang muji? Ya ada biasa saja. Nah, begitu ya. Ya ada biasa saja lah. Begitu ya. Lalu apakah orang yang dulu itu tenar, musikus tenar lah, tahun 70-an hebat, sekarang orangnya sudah ada banyak yang mati lah, gitu ya, banyak yang mati, yang hidup ya mungkin pikun lah, ada karu-karuan loh. Ini dulu gitu ya, musikus ini hebat tahun 70-an, 80-an, sekarang ya sudah sengkle lah, sudah usia. Coba misalnya gitu ya, luangnya banyak, iya banyak, tapi lah kita mestinya ini loh, uang saya banyak, jadi saya itu begini loh kan. Oh iya ya lah,
kelihatan hasil kekafirannya yang enak itu kelihatan, ada sebaliknya. Begitu loh. Jadi tidak menarik kekafiran itu. Di dunia sudah tidak menarik, apalagi di dunia, di akhirat. Di dunia sudah tidak menarik kekafiran itu, apalagi di akhirat. Nah, gitu. Selanjutnya, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Habis perbuatan mereka, hasilnya di dunia sudah habis. Di dunia sudah habis, juga di akhirat. Wa ulaika humul khasirun. Rugi mereka. Ruginya itu karena mereka Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bisa menggapai rahmat Allah taala, tidak digapai loh. Itu loh ruginya. Bisa jadi orang baik tapi tidak mau jadi orang baik. Coba mereka itu misalnya beriman, sholat misalnya. Begitu ya, beriman, sholat, ya tetap rezekinya. Bukan karena beriman rezekinya berkurang, tidak ada. Ya sudah tetap rezekinya. Tidak mau beriman, rugi mereka. Rugi. Nah, jadi orang yang untung itu siapa? Orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh hidupnya diatur oleh Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman itu tenang dia. Karena dia yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu yakin dengan kekuatan Subhanahu wa taala. Jadi dia semuanya sudah saya serahkan kepada Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tidak beriman, nah, gitu ya, dia melihat terus bagaimana sahamnya. Anda punya saham? Tidak punya tuh. Nah, orang yang punya saham, oh, lihat dia saham saya nilainya berapa tuh. Gitu ya, sahamnya berapa. Nah, terus tahu dia, harus tahu dan sebagainya jelimet hanya untuk mendapatkan apa sih? Nah, begitu, untuk mendapatkan apa? Begitu ya. Nanti orang yang harga sahamnya perusahaannya begitu hebat, tiba-tiba anjlok nilai sahamnya dalam satu malam sudah kehilangan sekian ratus miliar dolar loh. Anjlok harga sahamnya, anjlok. Nah, bagaimana itu? Sekejap hilang. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Nah, baik, ayat 70. Nah, Allah telah mengulangi lagi. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuh wa qaumi 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabu Madyan wal mu'tafikat. Apakah belum sampai kepada mereka itu berita mengenai kaumnya Nabi Nuh yang hilang karena banjir, kaumnya Thamud yang hilang, yaitu kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Ibrahim yang sudah ada, dan kaum ashabu Madyan kaumnya Nabi Syuaib, dan mu'tafikat yang dibalik yaitu kaumnya Nabi Lut. Atatum rusulun bil bayyinat, datang utusan Allah Ta'ala kepada mereka dengan penjelasan. Fama kana Allah liyadzlimahum, Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka. Mereka diberi kemampuan untuk beriman, dikasih kemampuan untuk beriman, dan datang para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menggabungkan saja. Ini bayyinat, ini kemampuan, tinggal gabungkan saja. Ini perintah untuk menyembah, ini kemampuan untuk menyembah, tinggal gabungkan saja. Tapi tidak mau. Allah mengatakan saya tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Nah, mereka disebut menzalimi karena mereka tidak memberikan kesempatan pada diri mereka untuk jadi orang baik. Tidak ngasih kesempatan dalam diri mereka untuk jadi selamat. Itu zalim namanya. Nah, gitu ya. Itu zalim namanya loh. Orang itu mesti memberikan kesempatan pada dirinya untuk selamat. Caranya dengan mentaati Allah Ta'ala. Mentaati Allah Ta'ala caranya berilmu loh. Itu selamat namanya. Itu selamat. Nah, begitu ya. Itu selamat namanya. Orang selamat itu orang yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu selamat. Nah, saya balik sekarang. Apakah orang-orang yang Allah Ta'ala kasih rezeki itu lalu kemudian mereka itu bahagia? Saya tanya. Nah, begitu ya. Lalu mereka itu bahagia? Nah, tidak ada. Nah, makanya mereka mencari kemuliaan. Nah, mencari kemuliaan mereka. Harus begini. Nah, mereka mesti punya harta yang banyak supaya bisa diakui masyarakat. Nah, setelah punya harta yang banyak, lalu mereka investasi, hilang uangnya. Nah, orang investasi itu ya bukan 1 juta, 2 juta, miliaran. Ya, 1 miliar, 5 miliar itu kecil itu. Nah, harga 100 miliar itu investasi, hilang uangnya lah. Uangnya hilang lah. Begitu ya, uangnya hilang lah. Gitu ya. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kepuasan. Nah, tidak dikasih kepuasan. Nah,
Kalau orang itu tidak puas, menderita dia, menderita. Saya merasa saya diberi harta sekian, masih kurang. Sekian masih kurang, sekian masih kurang, ditambah terus masih kurang. Nah, masih kurang, tidak ada kepuasan. Wah, suatu penderitaan. Orang beriman tidak merasa puas dia. Nah, ibadah, menyembah Allah Ta'ala, berzikir, baca Al-Quran, dia biarkan orang lain mau apa, biarkan saja. Yang penting saya sudah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ada rasa mulia dalam hatinya. Nah, itu begitu orang beriman. Nah, begitu ya. Makanya di sini ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat, orang beriman, gitu ya. Ya, laki dan perempuan, ba'dzuhum awliya'u ba'd. Ya, yang satu dan yang lain itu wali. Disebut wali karena saling menopang. Nah, gitu ya. Di sini pada ayat 67 Allah tidak mengatakan wal munafiqun wal munafiqat awliya, tidak ada. Orang beriman tidak. Wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman satu sama lain awliya, wali. Wali itu melindungi. Bagaimana cara melindunginya? Ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, mengingatkan. Ingatkan, diingatkan itu dengan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Diingatkan, salah diingatkan, kena musibah diingatkan. Nah, waktu salah jangan begini, mesti begini. Sholatnya begini, ibadahnya salah, mesti begini. Nah, waktu kena musibah diingatkan, atau sabr. Nah, itu orang beriman, gitu ya. Ya syudu ba'dhum ba'dhum, saling menopang orang beriman itu. Orang kafir tidak ada, orang kafir tidak ada empati dan simpati pada sesamanya, tidak merasa perlu memikirkan saudaranya, tidak. Gitu ya. Apa rasanya hidup kalau sudah gitu ya, seseorang itu tidak berempati pada kita misalnya lah. Dia tidak merasa perlu bersedekah pada kita lah. Dia tidak merasa perlu membantu Anda, bukan urusan saya, itu negara. Nah, gitu ya. Kalau Anda sakit atau apa, negara, bukan tetangga, bukan tetangga, negara. Nah, nanti negara datang, ambulan dan sebagainya. Nah, negara mau rumah sakit, asuransi, bukan sesamanya, tidak lah. Jadi antara satu dan yang lainnya tidak diikat. Nah, tidak diikat. Allah Ta'ala mengatakan pada surah Al-Anfal, ya, wa allafa baina qulubikum. Allah Ta'ala mengikat antara sama kalian. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalau sekiranya kau mengeluarkan uang untuk mendapatkan nikmat terkait hati ini, tidak bisa. Kalau sekiranya kita mengeluarkan uang seluruh dunia untuk saling menyintai, tidak bisa. Walakin Allah alafa bainahum. Allah Ta'ala yang mengikat hati kita lah. Begitu loh. Hati terikat loh. Begitu ya. Hati terikat itu suatu kenikmatan lah. Begitu ya. Adapun perpecahan, azab. Nah, perpecahan itu azab. Tidak saling mencintai, saling membenci, itu azab namanya. Tapi kalau saling mencintai, berkorban, oh, itu suatu kenikmatan. Nah, sahabatnya begitu. Sahabatnya berkata, kami ini dulu zamannya Nabi tidak merasa memiliki harta kami dibanding tetangga kami. Kalau besok mereka butuh, ya kita berikan. Nah, sahabat itu begitu. Nah, begitu ya, sahabat itu begitu. Oh, begitu ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mengutamakan yang lain meskipun mereka dalam keadaan berkebutuhan. Nah, orang beriman itu begitu, mau berkorban untuk yang lainnya. Lihat ya, pernah ada seorang sahabat diberi makanan. Wah, ini sebaiknya diberikan kepada yang sebelah sana saja. Sebelah sana, sampai makan itu kembali kepada orang yang tadi. Nah, yang pertama terima tadi. Begitu, itulah sahabat. Nah, gitu ya, makanan itu diberikan kepada dari A ke B, B ke C, mungkin sampai Z kembali ke A lagi. Nah, gitu ya. Saling memberi, mungkin sana lebih perlu, mengutamakan yang lainnya. Itulah orang beriman. Nah, itulah orang beriman. Gitu ya. Jadi sebelum pelajaran kebangsaan, keagamaan dulu. Orang itu sebelum diikat oleh kebangsaan, diikat oleh agama dulu. Nah, gitu ya. Sebelum diikat oleh kebangsaan, nasionalisme, diikat dengan agama. Nah, lebih kuat agama itu. Adapun kebangsaan itu kan teritorial, gitu ya, tempat, kebangsaan itu tempat, gitu ya.
Tapi kalau yang namanya agama tidak, yang namanya agama tidak diikat. Nah, gitu ya. Ya, dengan demikian yang disebut manusiawi adalah orang yang beriman. Nah, gitu ya, orang yang beriman yang manusiawi. Kalau tidak beriman, tidak manusiawi. Contohnya negara barat, orang kafir nembak sana nembak sini. Nah, begitu ya, nembak sana nembak sini loh, bayangkan. Nah, begitu ya, terjadi pertumpahan darah. Nah, begitu ya, terjadi pertumpahan darah. Nah, begitu ya, terjadi pertumpahan darah yang impactnya, pengaruhnya kita mungkin tidak begitu terasa, tapi negara Eropa terasa. Nah, begitu ya, Jerman itu, gitu ya, GDP-nya, gitu ya, pendapatannya negara turun 3%. Nah, gitu ya, turun 3%. 3% itu berarti, gitu ya, sekitar 150 miliar dolar, bayangkan. Gitu ya, berarti itu sekian ribu triliun. Bayangkan. Sehingga sekarang orang kalau ke Eropa, ke Perancis misalnya, mahal, harga makanan mahal. Harga makanan mahal. Orang mau jalan-jalan ke Perancis, mau ke Jerman, harga makanan mahal. Di sini kita beli nasi pecel sudah segitu harganya, tidak naik. Nah, mana kita mikir sekarang nasi pecel kok mahal ya? Nah, ada di sana mahal, di sebelah sana masih murah. Nah, di sana kopi naik, sana kopi masih tetap lah. Gitu ya, mau tidak mau dia tidak bisa naikkan harga. Nah, di sini kita tidak pernah mengeluh harga makan pangan naik, tidak. Nah, tetap, begitu ya, tetap terjangkau. Orang kafir tidak, lah. Harga pangan begitu naik lah, gitu ya. Berarti mereka dalam keadaan menderita. Pangan ini. Nah, kalau sudah pangan itu naik, berarti kebutuhan yang lainnya mulai berkurang. Nah, itu yang terjadi. Gitu ya. Ini mesti kita ketahui, mesti kita pahami. Nah, begitu ya. Mesti kita pahami bahwa impact hasil dari peperangan di tempat yang lain di sebelah sini kena, secara ekonomi kena dia. Secara ekonomi kena. Kita alhamdulillah tidak ada itu semua loh. Itu suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan. Nah, itulah yang terjadi. Belum lagi bencana alam. Bencana alam, tornado. Pernah lihat tornado? Tidak pernah. Di Amerika tornado itu menimpa negara bagian, negara loh ya, bukan kota, negara bagian loh. Bukan kota, negara bagian loh ya. Gitu ya. Berapa banyak rumah yang roboh dan sebagainya loh. Begitu ya. Infrastruktur yang roboh loh. Itu yang terjadi. Di sini alhamdulillah gitu ya, tidak ada apa-apa lah. Paling banjir naik turun lagi lah. Alhamdulillah. Selanjutkan wa yuqimunas shalah. Selain amar ma'ruf nahi munkar juga wa yuqimunas shalah. Kemudian wa yu'tunaz zakah, makan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mentaati Allah dan Rasulnya. Ini orang beriman. Orang beriman itu Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Caranya bagaimana? Caranya dengan dijadikan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika sayarhamuhumullah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahmati itu artinya selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari murka Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia mungkin tidak kelihatan dirahmatin, mungkin tidak kelihatan, tapi di akhirat azab loh, itu azab. Ya, orang beriman yang terakhir keluar dari neraka, begitu keluar alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengeluarkan saya dari api neraka, semoga saya tidak kembali ke situ. Apa hancur badannya? Enggak, hanya terkena sebagian saja. Nah, kalau orang kafir hancur sudah. Nah, orang beriman enggak. Nah, ini yang dulu gitu ya, yang dulu ada masalah di dunia, masuk neraka dia. Nah, masuk neraka. Karena dosa-dosanya, tapi keluar dia. Keluar dari neraka. Bayangkan, itu bersyukur dia, alhamdulillah. Andai kan semua orang itu sadar nilainya selamat dari api neraka. Gitu ya. Bayar utang, belum tanggalnya sudah bayar dia. Nah, gitu ya. Bayar utang, belum tanggal, ini sudah ada uangnya, bayar dia. Nah, bukan tidak bayar dan sebelum tanggalnya. Andai kan orang itu tahu azab neraka, repot, tak tahu. Nah, andai kan tahu, tidak ada orang muslim yang orang beriman menzalimi orang lain, tidak ada. Nah, begitu loh.
Andaikan tahu lah, karena tidak tahu akhirnya ya terjadi banyak kezaliman karena tidak tahu. Andaikan tahu lah, itu orang beriman yang masuk neraka. Dia minta, ya Allah tolong saya dekatkan di pohon itu, mau ngiup saya. Dia minta apa lagi ya? Dah, dia minta apa lagi. Lalu dia dengar suaranya orang berhuni surga. Ya Allah dekatkan saya di surga, dekat surga, pintunya surga. Sudah ya, dia minta apa? Dah, dia minta apa sudah. Lalu dia dengar suaranya penghuni surga yang begitu yang senang. Ya Allah masukkan saya ke surga lah. Katanya tidak minta lagi, ya sudah bisa, sudah mau mana lagi ke surga. Kamu minta apa? Saya minta ini. Yang banyak. Inilah. Allah telah mengatakan itu yang kamu minta saya kasih ditambah 10 dunia, globe ini dunia dikasih kali 10. Nah, murah dunia ini. Dunia ini murah. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bernilai daripada dunia seisinya lah. Murah dunia ini lah. Begitu, dunia ini murah lah. Orang kafir itu cari dunia sampai habis rambutnya lah. Dunia mikir dia harga saham naik gitu ya. Harga saham ada lagi yang cari minyak, cari intan permata. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali lah. Ketika apa hasilnya bawa bola, ketika main tenis, basket, tidak ada yang membuat mulia. Tapi ya kita perlu dengan sampelnya orang kafir itu. Nah, ketika kalau orang kafir itu baik semua, tidak ada orang main bola. Lihat apa saya ya, ketika ada main basket, tenis, tidak ada. Ya apa nih kok? Ke pengajian semua orangnya, zikir semua lah. Gitu ya, mau lihat TV tidak ada orang main bola, tidak ada, pokoknya tidak ada orang sampel, tidak ada. Kalau orang TV itu dilihat karena ada orang sampel lah. Gitu ya, tidak ada orang main musik, tidak ada. Ya apa ini? Begitu ya, lihat TV gambarnya Mekah, Madinah, tidak ada yang lainnya, ya tidak ada. Bagaimana ya sudahlah, terpaksa jadi orang baik saya. Begitu ya. Jadi kalau ada TV itu bisa dilihat karena ada orang sampel, orang kafir main bola, Formula 1. Kita sepeda motor ngepot beginilah, sudah gitu lah, mainan lah. Kalau tidak ada orang kafir dunia ini ya isinya orang ibadah semua lah. Gitu, karena ada orang kafir jadi kita lihat orang sampel lah. Gitu, orang begini, orang gini lah dan sebagainya. Begitu, ada musik, ada olahraga, ada masa, ada semuanya lah. Hiburan, entertainment lah. Kalau pengajian bukan entertainment pengajian itu lah. Bukan entertainment lah, gitu ya. Ditambah lagi berita, ada berita bencana dan sebagainya lah. Itulah isinya TV. Nah, TV itu adalah sebuah alat buat orang yang tidak bisa mikir, yang tidak mau mikir, itu TV. Nah, kalau orang mau mikir, baca buku. Ya. Tidak ada buku, baca Al-Quran. Oh, sudah terbaik, itu bagus. Saya mau baca, tidak bisa baca Al-Quran. Oh, terbaik Al-Quran itu dibaca lah. Dibaca saja ada gunanya, apalagi difahami isinya loh. Daripada lihat TV, lihat berita musibah, lihat orang sampel buat apa lah. Lebih baik baca Al-Quran lah. Begitu ya, baca Al-Quran lah. Gitu. Saya lanjutkan. Ya. Innallaha azza hakim. Ayat 72, wa'adallahu al-mu'mina wal mu'minat jannatan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah memberikan janji kepada orang beriman laki dan perempuan surga yang mengalir sungai-sungai padanya, khalidina fiha selamanya, wa masakin thayyibah dan tempat-tempat gitu ya, yang baik lah, gitu ya, masakin thayyibah. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat ada rumah dari permata, bayangkan, rumah itu dari permata. Nah, rumah dari permata. Bisa di sini kecil permata sudah. Ini rumah dari permata. Nah, kita di mana di luar bisa melihat yang di dalam. Yang di dalam bisa melihat yang di luar. Tanya orang Badui, liman ya Rasulullah, siapa? Liman atobal kalam. Kalau ngomong enak. Nah, itu ya. Wa at'amat ta'am. Nah, memberikan makanan. Nah, wa afsas salam, menyebarkan salam. Wa shalla bil lail wan nasu niyam. Nah, begitu ya. Buat orang yang kalau ngomong enak, dia itu saja bagi makanan. Nah, begitu ya. Lalu menyebarkan salam dan sholat malam lah. Dikasih rumah Subhanahu wa taala, bukan dari batu rumahnya itu, dari permata. Nah, itu orang beriman dimuliakan.
andaikan surga itu tidak ada kenikmatan, sudah mulia orang beriman. Andaikan surga tidak ada kenikmatan, sudah mulia. Nah, begitu ya. Kenapa? Saya kasih jawabannya. Ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, Allah Ta'ala bertanya kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, sudah ridho? Ya Allah, kenapa kamu tidak ridho? Wa qad a'tana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, kamu berikan kepada kami sesuatu yang tidak kamu berikan pada orang lain, kepada makhluk yang lainnya. Allah pernah katakan, afala u'tikum afdal min dzalik. Lah, maka saya beritahu lebih utama daripada, lebih bernilai daripada yang kalian terima. Nah, begitu ya. Apa ya Allah? Uhilla lakum ridwani fala askhatu alaikum abada. Saya ridho pada kalian dan saya tidak akan murka pada kalian selamanya. Begitu. Jadi ridhonya Allah Ta'ala itu lebih bernilai daripada surga. Nah, waridwan gitu ya. Wa masagna fi jannati adan waridwan min Allah akbar. Ayat 72. Ridhonya Allah lebih besar daripada surga. Nah, begitu ya. Ridhonya Allah Ta'ala lebih besar daripada surga, daripada kenikmatan. Nah, kenapa ridho itu identik dengan kemuliaan? Lah, itu loh. Ridho itu identik dengan kemuliaan. Lah. Dan masih belum selesai. Semakin orang itu diridhoi, semakin banyak amal solehnya. Lah. Oleh karenanya kita yang pandai-pandai ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah. Dan itu dibuktikan dengan banyak menyebut namanya. Lah. Membaca Al-Quran lah, bangun malam lah, begitu. Itu berarti kita ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang sangat besar. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.